Makhluk kejam ini bergiliran memperkosa gadis itu, lalu merencanakan untuk membunuhnya dan menghapus bukti. Namun, tiba-tiba gadis itu membuka kedua tangannya, menyerah sepenuhnya pada hidup, dan melompat ke sungai yang deras. Meskipun menunggu selama 3 jam, jasadnya tidak muncul dari air. Jika ada yang mengetahuinya, mereka semua pasti akan langsung masuk penjara. Khawatir, mereka menghabiskan 3 hari dan malam berikutnya untuk mencari jasad gadis itu. Tetapi tidak menemukan jejak apapun. Tanpa mengambil risiko lagi, Inspektur Korup Sanjay membagi semua orang dalam shift 24 jam. Jika jasad tidak ditemukan, semuanya akan kena masalah. Sementara itu, yang lain kembali ke rumah gadis itu dan mulai menghapus semua bukti. Mereka bahkan merusak mobilnya hingga sulit dikenali. Semua merasa tidak ada yang bisa menangkap mereka. Namun, nasib berkata lain. Suatu hari, Motu yang bernama Raffi datang ke teman-temannya dengan panik. Kameranya hilang. Kamera yang merekam semua kejahatan mereka. Awalnya yang lain menganggapnya bercanda, tapi ketika Raffi mengatakan video itu ada di dalamnya, semua marah besar. Raffi ditangkap dan dipukuli, tetapi kejutan baru muncul. Kaset video itu ditemukan di rumah Inspektur Sanjay. Sanjay panik. Untung istri hamil dan putrinya tidak melihat kaset itu. Jika tidak, semuanya akan berakhir. Sanjay yang marah pergi ke rumah Raffi, menghina sepanjang jalan, dan saat sampai, memasukkan kaset ke mulut Raffi. Tapi kemudian terjadi hal aneh. Rekan terkecil mereka, Deepak, yang agak lamban, mendengar suara gadis itu dan berlari ke rumahnya. Saat akan masuk, kakinya tergelincir, jatuh, dan pingsan. Saat sadar, gadis itu berdiri di depannya. Deepak merangkak mendekat, ketakutan, dan mulai meminta maaf. Namun bagi gadis itu, kematian Deepak pun kurang membalas semua penderitaannya. Balas dendamnya dimulai. Dia menenggelamkan Deepak ke dalam air kotor, seperti mereka membuangnya ke selokan. Namun kemarahannya belum reda. Dia menambahkan air panas ke dalam air. Tubuhnya terbakar perlahan. Deepak meronta dan terus minta maaf. Tapi gadis itu tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menghilangkan kayu yang menopang Deepak. Ia jatuh dan tenggelam ke air panas. Dalam hitungan detik, kepalanya hancur menjadi asap. Kemudian giliran Raffi, yang diikat di pohon. Gadis itu memasukkan cacing ke mulutnya sehingga ia muntah. Dia menaruh duri di kelopak matanya dan mengikatnya ke pohon, agar bisa melihat kematiannya sendiri. Selanjutnya, dia mengambil ikan busuk, menggosok organ kotorannya ke wajah Raffi. Dalam beberapa menit, banyak gagak datang dan mematuk wajahnya. Sementara itu, Shankar, yang pertama menarget gadis itu, masih asik menggoda gadis lain. Namun ketika ia membuka mata, ia mendapati tangannya terikat. Gadis itu mengambil tang, mencabut satu persatu giginya. Shankar meronta, tapi itu baru permulaan. Gadis itu kemudian mengeluarkan pisau besar, memotong alat vitalnya, dan menghancurkannya selamanya. Shankar tewas karena kehilangan banyak darah dan ketakutan. Kini hanya Inspektur Sanjay yang tersisa. Ia menerima telepon dari putrinya, tapi suara di sisi lain terdengar familiar. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia diminta datang ke sebuah taman. Saat tiba, gadis itu menyerang dari belakang dan membuatnya pingsan. Saat sadar, ia melihat dirinya terikat di meja. Pistol diarahkan ke kepalanya. Trigger terhubung dengan tali yang diikat ke adik kecilnya yang tak sadar. Begitu adiknya bangun, keduanya akan mati. Akhirnya Sanjay menyadari kesalahannya, tapi sudah terlambat. Gadis itu membuka pintu tanpa menoleh dan berdiri di luar. Hanya terdengar suara peluru dari dalam. Kelima penjahat itu telah menerima balasan yang setimpal.